Halo teman-teman, kembali lagi di channel Petaloka. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara input data secara otomatis ke dalam tabel. Jadi kita nggak perlu lagi nih harus memasukkan data-data dengan cara mengeklik satu persatu sel dari yang paling kiri ke yang paling kanan. Dan setelah selesai sampai yang paling kanan, kita kembali lagi ke kolom yang paling kiri. Yang terkesan ribet gitu ya, dan memakan waktu yang cukup lama, apalagi kalau data yang diinput sampai ribuan. Bisa kebayangkan gimana lamanya. Dan oke, langsung aja kita ke caranya. Kita akan membuat tabel seperti yang ada di sini ya. Kita buat di sebelahnya saja. Kita langsung buat tabelnya dengan cara menekan shortcut pada keyboard kalian dengan menekan Ctrl plus T. Nah, kemudian muncul jendela buat tabel ya teman-teman. Dan yang ini nggak usah diapa-apain teman-teman. Dan yang bawahnya itu tidak perlu di checklist karena tabel kita itu belum punya header atau nama pada setiap kolom di tabel seperti ini. Kita kan belum menulis seperti ini ya teman-teman di sini. Maka kita tidak perlu menceklisnya. Kalau sebelum kita membuat tabel itu kita menuliskan judul-judul kolomnya atau nama kolomnya seperti ini, langsung dituliskan di sini. Misalkan kita tulis nama, umur, lalu domisili, dan seterusnya di sini sebelum pembuatan tabel ini. Nah, maka kita perlu menceklis yang ada di sini ya teman-teman. Dan ini kita tidak perlu checklist, kita tekan OK saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kita perpanjang saja sampai 6 kolom ya teman-teman. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan setelah itu akan muncul tabelnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita geser, kita tulis dulu nama-nama kolomnya seperti yang ada di contohnya ini. Kita tab nama, lalu tab lagi umur, tab lagi domisili, tab lagi pekerjaan, dan kita perpanjang lagi status. Nah, setelah itu klik salah satu yang ada di tabel, klik salah satu sel yang ada di tabel, lalu tekan shortcut pada keyboard kalian dengan menekan Alt plus D, lalu lepaskan tombol D-nya, dan setelah itu tekan lagi Alt O plus O. Nah, sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi tekan O-nya itu 2 kali. Atau kita juga bisa tekan shortcut seperti ini teman-teman. Yang pertama kita tekan Alt, Alt-nya ini ditahan terus, kemudian kita tekan D, dan kemudian D-nya itu kita lepas, dan kita tekan kembali O. Nah, jadi Alt-nya itu ditahan terus, kemudian huruf D dan huruf O-nya itu ditekan secara bergantian, seperti itu teman-teman. Sama aja ya teman-teman, sampai jendela input datanya terbuka seperti ini. Kita input datanya satu persatu sesuai dengan nama kolom yang sudah kita tulis tadi. Jadi ini sudah kita tulis tadi ya teman-teman, nama kolomnya, dan muncul di sini ya teman-teman. Misalkan nomor ini kita tulis nomor 1, kemudian namanya Nikola Aji, dan umurnya 21. Bila kita ingin berpindah dari kolom 1 ke kolom 2 misalkan, kita tidak perlu menggeser-geser
kursor yang ada di mouse kita ya teman-teman. Namun kita cukup menekan tombol tab dan akan secara otomatis berpindah di kolom selanjutnya. Domisili Malang dan pekerjaan wiraswasta. Statusnya belum menikah. Setelah input data selesai, kita tekan saja enter atau OK dan akan secara otomatis masuk ke dalam tabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal input data lainnya tanpa harus menggerakkan mousepad, dan kita itu tidak perlu menggeser-geser dari kiri ke kanan lalu balik yang paling kiri lagi ya teman-teman. Gampang kan teman-teman, kita tinggal mengisinya lagi seperti ini misalkan. Nah, setelah datanya masuk semua ke dalam tabel, kemudian kita tutup dan kita rapikan dulu ya teman-teman, agar terlihat rapi dan tulisannya terlihat lengkap. Kita ketengahkan seperti ini. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian nih, bila kita ingin mengganti data semisal ada data yang salah, seperti misalkan, wah Ibnu Jauziyah ini tinggalnya bukan di Jember, tapi di Surabaya, maka kita tinggal klik lagi, lalu kita kembali ke shortcut tadi, ALTD, lalu ALTOO. Nah, kita cari aja nama Ibnu Jauziyah dengan cara menekan temukan sebelumnya atau temukan berikutnya. Nah, ini kita udah dapet datanya di Ibnu Jauziyah, kita tinggal menggantinya saja teman-teman. Misalkan Surabaya. Setelah data tersebut terganti, lalu kita tinggal klik enter atau baru. Nah, datanya otomatis terganti ya teman-teman. Nah, misalkan ada kesalahan lagi nih. Misalkan Aji Sasongko ternyata udah pindah ke luar kota. Dia udah tinggal di luar kota. Kita ingin menghapusnya dari data tersebut. Maka gimana sih caranya? Nah, kita tinggal hapus saja ya. Kita menuju ke data Aji Sasongko. Nah, ini ada datanya. Kemudian kita tinggal klik hapus aja. Dan kita klik OK. Nah, secara otomatis data tersebut atau baris Aji Sasongko tersebut sudah dihilangkan ya teman-teman. Dan kalau kita ingin mengembalikan data tersebut lagi, kita tinggal klik undo atau Ctrl Z. Nah, otomatis datanya akan ke restore kembali. Gampang ya teman-teman. Nah, ada sedikit info lagi nih buat teman-teman, kalau misalkan kalian itu ada kendala, misalkan nggak bisa nih memakai shortcut di keyboard kalian karena keyboard kalian rusak. Nah, caranya gimana sih? Kita tinggal membuat tabelnya di menu beranda, lalu kita pilih toolbar format as tabel. Nah, kita pilih saja tabel yang ingin kita gunakan. Sesuai selera aja ya, biasanya aku memakai ini. Oke, kita klik aja OK. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tulis dulu. Nah, sudah selesai. Kemudian kita beralih ke menu file. Lalu kita cari pilihan opsi.
dan kita menuju ke bilah alat akses cepat atau Quick Access Toolbar. Kemudian kita klik OK, dan di menu pilih perintah dari ini kita ganti ke perintah tidak dalam pita atau Commands Not in the Ribbon. Kita klik saja, kemudian kita cari nih fitur yang bernama Form atau formulir ya. Kita cari aja di barisan huruf F. Nah ini ya teman-teman, kemudian kita klik dan kita klik add atau tambah. Oh, yang sebelumnya aku udah tambahkan ya, sudah tertera di sini, dan kemudian kita klik OK aja, dan akan muncul di pojok kiri atas ya teman-teman, yang paling atas sendiri. Kita klik aja sel yang ada di dalam tabel, terserah aja, kemudian kita klik fitur tadi yang udah kita pilih teman-teman. Nah akan muncul fitur yang sama dengan shortcut ALTD dan ALTO tadi ya teman-teman. Kita coba aja isikan. Dan kita coba klik baru. Nah sama aja ya teman-teman, kita bisa memakai fitur ini atau kita bisa memakai shortcut. Gimana? Kalian jadi tambah pinter kan dengan tutorial ini? Nah bagi kalian yang ingin belajar tentang tabel yang lebih menarik daripada tabel ini, seperti tabel ini ya teman-teman. Nah kalian bisa cek nih video aku di link yang aku udah taruh di deskripsi ya, atau bisa klik tombol video yang ada di pojok kanan atas kalian. Nah jangan lupa subscribe dan cek video lainnya di channel ini, siapa tahu banyak yang bermanfaat. Thank you guys.